Pemirsa, setiap tanggal 8 Maret dunia ini memperingati International Women's Day, di mana momentum ini digunakan untuk kembali lagi mengangkat isu seputar perempuan termasuk dari sisi kesehatan. Nah, salah satunya adalah yang kembali mengingatkan kita semua, tentunya para perempuan dimanapun kita berada, bahwa 50 hingga 80% perempuan di dunia ini bisa terkena penyakit yang namanya mioma. Seperti apa sebenarnya saat ini kondisinya di Indonesia, khususnya mungkin di Jakarta area. Kita akan lihat begitu ya dari data dan fakta. Kita akan ulas dalam Sustainable Health bersama dengan Dr. Sigit Pramono, Ketua Departemen Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Abdi Waluyo. Halo dokter, apa kabar? Kita sehat selalu. Terima kasih. Selamat siang Mbak Maria. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, kita sudah disambut di sini dengan hangat sekali di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Terima kasih banyak dokter. Ini karena mengingatkan lagi kepada perempuan tentang kesehatan dan sejauh mana perempuan kemudian harus aware dan care juga kan dengan kesehatannya. Kalau sekarang kita bicara mengenai mioma nih dok. Mioma ini seperti apa sih gambaran kasusnya sekarang dok? Betul. Sebetulnya mioma itu istilah medis yang artinya adalah penebalan otot. Istilah lainnya untuk orang awam adalah adenomiosis. Jadi sebetulnya mioma dan adenomiosis itu tumpang tindih. Memang secara medis rada berbeda, tetapi jangan dibingungkan, jangan ditakutkan. Pada intinya kedua-duanya itu adalah penebalan otot. Bisa penebalan ke dalam rongga rahim, bisa penebalan ke arah kandung kemih, juga bisa penebalan ke arah usus. Dan betul, sangat disayangkan bahwa insiden atau kasus mioma atau adenomiosis itu meningkat di dunia termasuk di Indonesia. Dan memang data di kita tahun 2021 itu insiden mioma mencapai 40-80% usia reproduksi pada wanita di Indonesia. Dan itu cukup banyak. Dan ternyata seperempat dari mereka itu membutuhkan terapi. Bisa terapi medis atau terapi pembedahan. Jadi memang kita harapkan wanita di Indonesia saat ini harus mengerti dan aware apa itu mioma atau adenomiosis. Karena beberapa kasus bisa terjadi tanpa gejala. Tetapi sudah terjadi kerusakan di dalamnya. Bisa di-screening dari awal nggak sih dok yang seperti ini? Karena hampir rata-rata sebagian besar story-nya nih, ini pengalaman pribadi juga nih dok, nggak ketahuan gitu. Tahu-tahu ada aja gitu. Betul. Kenapa? Pada intinya itu memang pinggul wanita atau bagian perut bawah itu memang sudah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mengadopsi tempat bayi berada. Jadi itu terdapat rongga, sehingga bila terjadi penebalan otot atau mioma atau adenomiosis ukuran kecil, kebanyakan tidak ada gejalanya. Oleh karena itu memang screening awal itu harus penting. Terutama pada usia muda, teenager, mulai menstruasi, dan ada rasa sakit. Sebetulnya rasa sakit itu menandakan sudah ada inflamasi atau radang. Itu sebetulnya awareness. Penting untuk individu tersebut dan orang tua. Karena kalau dulu kita dapat cerita, oh sakit menstruasinya dan banyak itu normal, harus diterima. Sebetulnya tidak. Pada medis itu setiap kali wanita menstruasi, setiap bulan itu tidak boleh mengganggu aktivitas sosial. Tidak boleh mengurangi quality of life. Jadi kalau sakit sampai guling-guling tuh harusnya udah mulai dipertanyakan kenapa gitu ya dok? Betul sekali, betul sekali. Jadi udah sakit sampai guling-guling, tidak bisa aktivitas, ditambah banyak. Nah banyak itu memang relatif. Biasanya banyak itu di medis itu 3-4 pembalut per 24 jam. Dan kita harapkan wanita itu mengganti pembalut jangan sampai full ya. Paling nggak seperempat dari pembalut. Seperempat atau setengah dari pembalut sebaiknya diganti karena untuk higienis juga, untuk mengurangi resiko infeksi.
terutama infeksi organ dalam wanita. Karena itu penting sekali untuk kedepannya, untuk reproduksi. Tapi itu masih normal ya dok ya? Masih normal. Kalau sudah over dari itu penggunaannya, banyaknya udah seperti itu juga satu indikasi berarti ya dok? Betul. Paling tidak bagi yang belum menikah itu tetap bisa kita lakukan USG. Kita lakukan USG itu dari abdomen. Jadi tidak akan merusak organ dalam. Dan itu akan kelihatan dengan jelas. Bila memang pada beberapa individu yang rada obes, yang memang ada penebalan dari lemak perut, itu bisa kita anjurkan untuk MRI atau CT scan. Jadi akan jelas terlihat keadaan kondisi organ dalam wanita. Dan semua pemeriksaan itu tidak sakit. Jadi banyak asumsi bahwa pemeriksaan itu akan sakit. Semua pemeriksaan itu tidak ada yang sakit sebetulnya. Iya, ini kan termasuk dari part of edukasi juga nih. Jadi tahu nih semua betul. bahwa deteksi dini penting dan proseduralnya juga mudah, nggak sakit lah gitu ya dok. Yang paling penting ya dok ya. Ya, membuat yang kita buat, ya saya juga manusia ya. Kita manusia itu takut akan sakit. Jadi kita pun kalau belum apa-apa udah asumsi sakit, kita tidak akan melakukannya. Tapi semua pemeriksaan bukan hanya di bagian kandungan kebidanan, di bagian kesehatan lain pun sebetulnya pemeriksaan itu tidak ada yang sakit. Tuh, dicatat ya pemirsa ya. Cuman gini dok, kalau kita lihat dari pasien-pasien yang biasanya datang gitu, biasanya udah ketahuannya udah terlanjur besar nih dok, sehingga kan pilihannya nggak banyak gitu. Apakah bisa bentuk pilihan terapi atau non operasi gitu. Karena kalau di Abdi Waluyo sendiri kan punya sebenarnya ya treatment yang non operasi. Mungkin bisa diceritain nih dok. Betul. Sebetulnya secara medis kalau kita melihat ukuran mioma, dari awal memang kita harus melihat gejalanya apa, kebutuhan yang dibutuhkan oleh individu ini apa, belum menikah, sudah menikah, atau ingin punya keturunan. Kemudian usia individu, usia pasien juga sangat penting. Resiko kanker juga harus kita lihat. Jadi bila miomanya masih kecil, di bawah 3 cm, itu bisa kita lakukan pemberian obat. Bisa obat minum atau dengan obat suntik. Kita sekarang berbicara mengenai mioma yang udah ada gejala, penekanan pada usus, penekanan pada kandung kemih, kemudian juga dapat mengganggu fungsi reproduksi. Biasanya mioma tersebut biasanya kita temukan di atas 4 cm. Bahkan kita temukan di atas 4 cm. Jadi sudah lumayan. Karena rahim itu sendiri bila tidak ada mioma, itu kurang lebih ukuran rahim pada usia reproduksi itu 3,5 kali 4 cm. Jadi bisa dibayangkan kalau sudah ada 4 cm mioma itu ukurannya hampir sama dengan ukuran normal rahim tersebut. Jadi itu ukuran rahim sudah 2 kali ukurannya. Nah, kita di Abdi Waluyo memang ada teknologi, istilah kita itu menggunakan teknologi HIFU atau FUA. Pada intinya, HIFU itu singkatan dari High Intensity Focused Ultrasound atau FUA, Focused Ultrasound Ablation. Secara medis, ini adalah terapi menggunakan gelombang suara dengan frekuensi tinggi yang kita harapkan bahwa dengan menggunakan teknologi ini mengakibatkan terapi ablasi di daerah organ dalam tanpa kerusakan di dalamnya. Kerusakan pada usus bisa kita hindari, kerusakan pada kandung kemih bisa kita hindari. Jadi targetnya itu sangat fokus, presisi tinggi dan tanpa radiasi. Sebetulnya kita sudah menggunakan teknologi ini sejak Juni tahun 2023. Jadi Rumah Sakit Abdi Waluyo adalah rumah sakit pertama yang menggunakan teknologi HIFU atau FUA ini untuk tata laksana mioma dan adenomiosis. Dan pengalaman kita sudah banyak, sampai saat ini kita sudah melakukan lebih dari 300 kasus. Tepatnya hari ini kita sudah melakukan 319 kasus. 319 kasus. Ya. Pertama dan di Asia Tenggara lagi ya dok? Iya, betul. Ya, yang pasti pertama di Indonesia. Ya. Dan bisa cover Asia Tenggara karena pasiennya juga banyak, ternyata nggak cuma di Indonesia doang nih. Betul. Pasien kita udah dari Sabang sampai Merauke, bahkan pasien kita ada yang dari Sydney. Ya, dengan kasus-kasus kita yang sangat bervariasi, pengalaman kita yang sangat banyak dan ekstensif, saya sudah menjadi narasumber di simposium nasional dan internasional. Kayak bulan ini paper saya diterima untuk presentasi di endoscopic meeting di Auckland.
Jadi kita akan menyebarkan teknologi HIFU atau FUA ini, ya karena sangat revolusioner dan sangat efektif, sangat aman untuk pasien dan keluarga. Ini kayak semacam game changers juga nih ya, karena biasanya kita taunya kalau ada miom kan ya udah dibedah gitu ya, dioperasi. Tapi teknologi ini bekerjanya seperti apa sih dok? Terus kemudian juga level yang seperti apa yang bisa dihandle with this technology gitu ya? Kategorial miom yang seperti apa? Apakah semua kondisi sebenarnya bisa menggunakan teknologi ini, dok? Ya. Jadi memang HIFU atau FUA ini menggunakan energi gelombang suara yang bisa kita arahkan dan kita fokuskan. Jadi dengan penggunaan teknologi dan aplikasi AI, jadi energi ini bisa kita arahkan yang mengakibatkan terapi nekrosis atau ablasi. Sehingga bila kita arahkan ke arah mioma atau adenomiosis, suplai darah untuk mioma dan adenomiosis itu akan stop. Sehingga kita akan mendapatkan volume, jadi ukuran mioma dan adenomiosis ini mengecil. Memang butuh waktu gradually, itu butuh waktu 3-6 bulan tergantung dari ukuran mioma tersebut. Nah, jadi dengan teknologi ini betul-betul game changer untuk tata laksana mioma dan adenomiosis. Karena kelebihannya dibandingkan dengan terapi konvensional itu sangat banyak. Itu bisa tick semua box. Contoh, ini satu-satunya teknologi yang non-invasif, jadi tanpa pembedahan. Jadi bukan hanya minimally invasif, ini betul-betul tanpa pembedahan. Jadi kalau kita ada teknologi yang lebih aman, kenapa tidak untuk tata laksana mioma dan adenomiosis? Contohnya, kalau kita ingin foto, ada teknologi iPhone 17, kenapa tetap menggunakan iPhone 1? Walaupun saya sendiri bukan penggemar iPhone ya, tapi dengan ada teknologi kita berusaha dalam medis menggunakan teknologi yang mutakhir. Jadi kalau dari segi pasien, ini tanpa pembedahan. Minimalnya kecil, resikonya kecil, kemudian juga recovery-nya cepat, jadi sebetulnya pasien bisa kembali bekerja. Jadi yang kita lihat, terutama dalam kehidupan modern, ini less economic burden untuk pasien dan keluarga. Jadi kita sudah banyak kasus, kita lakukan weekend, Seninnya itu sudah bisa kembali bekerja. Dan jadi tidak mengganggu aktivitas berarti sama sekali ya? Tidak, itulah kelebihannya penggunaan teknologi HIFU atau FUA ini. Jadi resikonya juga kecil, perdarahannya minimal karena tidak ada sayatan, presisinya tinggi, tidak ada radiasinya, dan sebetulnya untuk tim kita di Abdi Waluyo, ukuran makin besar sebetulnya makin bagus. Padahal kalau kita bandingkan dengan terapi konvensional, ukuran makin besar makin berbahaya karena itu akan mendesak organ sekitarnya. Tetapi tetap kita harus hati-hati dalam melakukan pada saat kita melakukan terapi FUA atau HIFU ini. Memang ada beberapa teori yang kita harus stick to the rules. Tapi buat kita melakukan HIFU atau FUA untuk mioma yang besar atau adenomiosis yang besar sebetulnya no problem, no worries. Karena makin besar lebih mudah kita mengidentifikasi daerah mana yang harus kita terapi. Dibandingkan dengan terapi konvensional itu dengan memasukkan alat, ada pembedahan, itu resikonya akan lebih besar. Makin besar lukanya, risiko pendarahannya makin luas. Dengan HIFU atau FUA, itu energi yang kita berikan harus kita batasi. Itu salah satu cara kita untuk mengurangi resiko terjadi kerusakan organ dalam. Memang resikonya minimal, tapi tetap harus beberapa step harus kita lalui. Contohnya diet cair 2-3 hari sebelum tindakan supaya tidak menyimpan energi. Karena dengan teknologi HIFU atau FUA ini kita menggunakan gelombang suara dengan frekuensi tinggi. Itu energi yang kita berikan ke organ dalam, ke daerah terapi, itu bisa mencapai 90 derajat. Tetapi sangat presisi, sangat akurat,
Dan itu bisa kita hitung energinya yang kita berikan. Dan teknologi FUA ini kita bisa naikkan atau turunkan energinya. Dan aman pada saat kita melakukan tindakan. Kenapa? Pada saat lakukan tindakan terapi itu kita lakukan juga pencitraan real time dengan USG. Jadi kita arahkan ke daerah yang ingin kita terapi sebetulnya. Jadi banyak klinikus yang bertanya, banyak kolega yang bertanya, bagaimana apakah daerah itu sudah cukup terablasi? Sebetulnya bisa kita lihat dari pada saat kita melihat USG. Daerah-daerah yang sudah kita terapi, daerah yang sebelum kita terapi itu terlihat dengan jelas. Jadi kelebihannya dengan terapi HIFU atau FUA ini, kita juga melakukan real-time USG. Jadi sangat aman. Sangat-sangat aman, tidak membutuhkan waktu lama gitu ya dok ya. Terus kemudian bisa kembali beraktivitas, nggak sakit gitu ya. Apalagi gitu yang dibutuhkan perempuan-perempuan yang biasanya suka takut nih menghadapi treatment ataupun surgery terkait mengenai miom ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dok. Aku juga pengen tahu sih sebenarnya secara demografi seberapa besar sih miom ini kenanya kemana sih? Apakah ke usia produktif ataukah sudah menopause juga banyak gitu yang mengalami ini? Nanti kita mungkin ngobrol sambil aku pengen tahu dok, lihat langsung nih alatnya, boleh nggak sih dok? Boleh. Boleh ya? Boleh. Usai jeda. Tetap bersama kami di Sustainable Health. CNBC saya spesial banget nih kayaknya diajak sama Dokter Sigit nih untuk masuk langsung ke ruangan HIFU atau FUA yang tadi kita ngobrol ya, sebuah teknologi di Rumah Sakit Abdi Waluyo untuk penyelesaian kasus mioma ini ya dok, yang banyak sekali di Indonesia. Ini kita langsung disuguhkan ada bed nih di sini. Ini kalau masuk orang gimana nih dok nih? Jadi inilah ruang HIFU FUA di mana kita melakukan tata laksana untuk terapi mioma dan adenomiosis. Ini pada intinya tetap ini seperti pisau bedah untuk terapi konvensional. Jadi kita lakukan terapi mioma atau adenomiosis tanpa pembedahan. Tapi inilah identik dengan pisau bedah kita untuk terapi konvensional. Jadi beberapa protokol harus kita lakukan untuk mengurangi risiko yang bisa terjadi. Salah satunya adalah luka di kulit. Jadi sebelum pasien kita lakukan terapi, itu kita harus bersihkan kulit di bagian perut bawah. Kemudian sesudah itu kita akan pasien posisinya itu adalah tengkurap. Jadi ini daerah perut. Ini bagian apa nih dok? Nah ini bagian perut bawah perut pasien. Bawah. Betul. Jadi pasien menghadap ke lantai, tengkurap. Posisi kepala di sisi kanan saya, jadi di mesin sebelah atas. Kemudian posisi kaki menghadap ke belakang, ke arah mesin. Oh, kaki yang di sana justru malah ya dok betul, ya? Betul. Kemudian ini kita lakukan salah satu benefitnya atau kelebihannya terapi HIFU atau FUA, itu kita lakukan dengan sedasi ringan. Jadi kita ada dokter anestesi, kemudian juga ada para medis yang harus berbicara ke pasien. Jadi pasien itu tidak boleh terbius sampai diajak ngobrol mulu terus ya dok? Ya, karena akan mengurangi penggunaan analgetik pada saat kita lakukan terapi. Dan jadi sangat aman bagi pasien yang memang ada hipertensi, kelainan jantung, kelainan paru, karena kita lakukan dengan sedasi ringan. Itulah salah satu kelebihan terapi HIFU atau FUA. Dan juga kita lakukan di set poliklinik, jadi tidak di kamar operasi. Jadi sangat patient friendly. Dan satu lagi, sebetulnya terapi HIFU atau FUA ini bisa kita lakukan untuk kondisi lain. Contohnya untuk yang mioma dan adenomiosis itu kan kasus jinak. Sebetulnya bisa kita lakukan dan juga dengan alat kita ini bisa kita lakukan untuk terapi fibroadenoma mammae. Jadi yang kista pada payudara yang bukan ganas itu bisa kita lakukan dengan terapi HIFU. Tetap berarti tanpa pembedahan. Dan pada kasus-kasus yang ganas itu bisa kita lakukan untuk kanker liver, kanker pankreas,
kanker ginjal, itu sudah terbukti di dunia medis itu sangat benefit untuk pasien. Karena akan meningkatkan survival dan juga quality of life. Itulah kelebihannya dari terapi HIFU atau FUA. Dan juga pada kasus-kasus obstetrik, itu bisa kita lakukan untuk kelainan implantasi plasenta, yaitu pada plasenta akreta, inkreta, atau perkreta. Jadi daerah tempat plasenta berada, itu kita terapi HIFU atau FUA untuk mengurangi risiko perdarahan dan angkat rahim. Itu sudah terbukti di dunia medis. Keren banget ini, dan ini sudah digunakan 300 pasien gitu ya di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Kalau dari demografi nih dok, mungkin sedikit, paling banyak tuh terjadi di perempuan usia berapa sih? Ini untuk jadi level of awareness kita nih, yang umur-umur berapa untuk lebih aware sama kesehatan reproduksi nih dokter. Pertanyaan Mbak Maria sangat bagus. Sejak kita melakukan terapi HIFU atau FUA ini, kita dapatkan paling muda itu usia 24 tahun. Paling muda? Paling muda. Dan itu rencana menikah. Dan miomanya itu amazing, sudah 12 cm. Jadi sebetulnya... Rahim tadi 4 cm dokter bilang, miomanya 12 cm. 12 cm. Okay. Jadi bisa kita bayangkan desakan yang terjadi pada rongga rahim. Jadi kalau kita lihat dari data-data di kita, itu sebetulnya paling muda itu usia 24, dan yang pasien kita yang sudah kita terapi itu yang masih muda loh ya, kita tidak boleh bilang lansia, nanti individu tersebut bisa, betul. Itu usia 52 tapi tetap menstruasi. Karena kalau sudah menopause, biasanya mioma atau adenomyosis itu akan mengecil. Kecuali kalau memang bisa ke arah keganasan. Tapi memang pada arah keganasan itu diperlukan terapi konvensional karena harus angkat rahim. Itu kan udah the best practice ya. Nah, kalau kecenderungan mioma yang menuju keganasan itu seperti apa, dok? Gambaran salah satu protokol sebelum kita melakukan terapi HIFU atau FUA, itu pasien harus melakukan pemeriksaan tambahan seperti MRI. Karena dari MRI terlihat corakan miomanya bagaimana, suplai darahnya bagaimana ke arah mioma, dan juga apakah sudah ada pembengkakan atau pembesaran kelenjar getah bening. Jadi memang itulah salah satu protokolnya untuk mengurangi risiko komplikasi atau kekurang efektifan dari terapi HIFU atau FUA ini. Ya, jadi salah satunya itu, jadi tadi yang sudah saya jelaskan, dietnya 2-3 hari sebelumnya harus dia cair, kemudian pasien diperlukan pemeriksaan tambahan yaitu MRI. Karena kita harus melihat panjang, lebar, dalam posisi di mana mioma atau adenomyosis itu berada. Karena nanti energinya itu pada saat kita terapi bisa kita arahkan. Jadi pada saat kita terapi, kita melihat USG dan kita bandingkan dengan hasil MRI. Jadi oleh karena itu terapinya akurat dan presisi. Sangat, ya. Jadi ya memang sesuai dengan case-nya per masing-masing pasien ya dok ya. Kalau sukses story dok, sukses story itu artinya adalah kan biasanya mioma itu kalau ada yang udah diangkat kadang muncul lagi kan dok ya. Nah, dengan terapi ini seperti apa nih dok so far, the success story-nya? Dari data-data kita, itu keberhasilan terapi kita sangat tinggi. Kenapa? Karena kita tetap melakukan follow-up 3 bulan, 6 bulan, kemudian 12 bulan. Karena kita sudah melakukan terapi ini sejak Juni tahun 2023. Jadi pasien yang sudah kita lebih dari 1 tahun kita sudah follow-up, itu volumenya itu berkurang sampai 70-80%. Bahkan kita sudah ada 2 kasus yang terjadi kehamilan spontan. Bahkan 1 dari 2 kasus tersebut bisa melahirkan normal. Beda dengan terapi konvensional yang sudah dilakukan pembedahan pada rahim, dianjurkan harus sesar, tindakan sesar untuk melahirkan. Tetapi dengan terapi HIFU atau FUA ini, karena tidak terjadi kerusakan pada otot rahim yang normal, tetap mereka diperbolehkan untuk mencoba patus spontan. Dan dari literatur dunia tidak ada komplikasi kehamilan dari bayi yang lahir dari rahim yang sudah diterapi dengan HIFU atau FUA ini. Ini menarik karena tadi kita udah disambut di sini begitu ya, tapi ternyata ruang untuk melakukan tindakan ada yang di sebelah sini nih dok. Dia semua kelihatan nih dok ya. Betul. Jadi ini
pada saat kita lakukan terapi, jadi pasien tengkurap, kemudian inilah daerah kita terapi. Jadi kalau pada kasus mioma dan adenomiosis, di sinilah daerah perut bagian bawah, dan ini ada alat USG, dan energi dari gelombang suara itu berasal dari lempengan metal yang ada di bagian bawah ini. Jadi oke, ya, ada lempengan dan metal di kemudian bawah. alat ini kita kendalikan dengan komputer. Nah, kita lihat Jadi, nih sekarang yang di sini ya, Dok ya. Ya. Di sini nih tadi ya pemirsa Sensus Indonesia, tadi dari situ geser ke sini dan disinilah semua hal yang harus dikerjakan tuh kelihatan ya, Dok ya. Kayak contohnya ini ya, Dok. Ini baru tindakan tadi ya, Dok. Baru terapi ya, Dok ya. Iya. Jadi mengapa HIFU atau FUA itu sangat aman untuk tata laksana mioma atau adenomiosis? Karena sebelum kita lakukan terapi, kita harus pelajari di mana posisi mioma atau adenomiosis, ukurannya. Jadi kita harus tahu panjang, lebar, sama dalam. Oleh karena itu, salah satu protokolnya adalah diperlukan pemeriksaan MRI. Jadi pada kasus yang kita lakukan pagi ini, terlihat bahwa pada kasus ini terdapat multiple myoma dari dalam rahim yang akhirnya tumbuh ke arah rongga perut, yaitu menekan usus dan kantong kemih. Jadi kita harus pelajari sebelum kita lakukan terapi HIFU atau FUA. Kenapa? Pada saat kita lakukan terapi, kita bisa estimasi berapa banyak total energi yang harus kita berikan. Karena itu ada teorinya. Untuk mengurangi risiko organ dalam. Memang dengan teknologi HIFU, penggunaan AI, dan kemajuan teknologi, itu energinya itu bisa kita fokuskan dan kita arahkan. Jadi, fokus sama kita arahkan. Jadi pada saat kita lakukan terapi, titik inilah menjadi fokus titik pada terapi ablasi. Jadi ini bisa kita arahkan depan, belakang, kiri, kanan. Jadi memang luar biasa untuk terapi HIFU atau FUA ini. Dan juga energinya bisa kita naik turunkan. Dan kenapa aman? Karena pada saat kita terapi, kita menggunakan real-time pencitraan USG. Jadi pada saat kita lakukan, itu kita kombinasi dengan MRI. Jadi kita lihat MRI-nya, miomanya itu kiri, kanan, atas, bawah. Itulah yang harus kita lihat sama pada saat kita melakukan USG. Jadi kita arahkan energinya ke arah di mana lokasi mioma dan adenomiosis berada. Oleh karena itu, terapi ini sangat aman, presisi, tanpa radiasi karena menggunakan teknologi gelombang suara. Terjadi nekrosis koagulasi karena dia akan mengecil, ada bagian yang diserap tubuh karena efek kavitasi, pecahnya sel-sel tubuh, dan di pecahnya itu ada yang menjadi cairan. Jadi cairan itu ada yang diserap tubuh, ada yang keluar melalui rongga rahim. Jadi kita harus jelaskan kepada pasien bahwa sesudah terapi HIFU atau FUA ini terjadi seperti keluar cairan, tetapi tidak banyak dan juga bukan seperti keputihan karena tidak gatal dan tidak berbau. Dan keluarnya cairan sedikit itu bisa mencapai 2-3 minggu. Jadi karena itu luruh lah ya, gitu betul, ya, Dok. Betul. Ya. Dan itu cairan steril sebetulnya. Jadi tidak perlu takut kenapa kok keluar. Karena tidak boleh menganggap ini seperti keputihan. Karena tidak perlu diobati. Karena betul jaringannya itu diserap tubuh dan lepas, kemudian keluar melewati rongga rahim dan keluar ke arah kemaluan. Berapa lama proses biasanya, Dok, dalam sekali terapi itu, Dok? Berapa jam? Pengalaman kita memang tergantung dari lokasi dan ukuran mioma dan adenomiosisnya. Yang paling cepat bisa kita lakukan 45 menit atau 1 jam. Yang paling lama kita pernah melakukan sampai 3 jam. Karena tergantung dari lokasi, ukuran, sama adaptasi pasien selama terapi. Walaupun pasien kita berikan sedasi ringan, beberapa pasien itu sering bergerak. Oleh karena itu, memposisikan pasien itu sangat penting. Jadi itu bagian juga learning curve kita ya. Sedasinya kurang karena terlalu dalam, jadi pasiennya bergerak, sedasinya terlalu dalam, napasnya dalam, jadi kita harus istirahat dulu. Jadi memang learning curve untuk tim kita di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Jadi overall 45 menit
sampai 3 jam. Tapi sekarang kita kurang lebih rata-rata 1,5 jam. Nah dok, kalau sudah nih terapi, sudah diangkat, sudah miomnya sudah beres nih ya, untuk quality of life ke depannya, apa yang harus dilakukan? Ada nggak yang harus diperbaiki? Misalnya gaya hidup atau apa gitu dok? Betul. Seperti dengan program pemerintah dan juga pada bulan ini adalah Women's Month ya. Ya. Nah, betul. Kita seperti dengan program pemerintah, kita ingin Indonesia emas tahun 2045 ya. Dan salah satu adalah kesehatan wanita. Karena wanita itu sangat penting perannya dalam keluarga, sangat penting. Peran wanita itu mulai dari awal merawat orang tuanya, berkeluarga, merawat suaminya, dan jangan lupa merawat anak-anaknya juga. Nah, jadi memang wanita itu harus sehat. Jadi kita harapkan dari awal, memang genetik tidak bisa kita rubah, tetapi gaya hidup, bahan makanan, diet, dan jangan lupa olahraga. Itu harus dijaga sejak awal dari teenager. Bukan hanya, kalau kita lihat bukan hanya wanita ya, kita harapkan pria pun demikian. Tapi karena saya SPOG, jadi kita lebih mengarah ke arah wanita. Perempuan, wanita Yes, ya dok ya? Betul. Jadi jangan lupa, mioma dan adenomiosis dan kista ovarium itu akan kembali. Karena salah satu faktornya adalah perubahan hormonal. Dan itu sesuai dengan usia reproduksi. Walaupun sudah kita lakukan terapi ablasi, dengan HIFU atau FUA, tetap gaya hidup, bahan makanan, diet yang bagus, olahraga teratur, istirahat cukup, dan vitamin. Karena data-data dari kita memperlihatkan yang ada miomanya cukup besar, itu nutrisinya dari ovarium itu habis. Jadi memang ini amazing sekali sesudah kita lakukan terapi HIFU atau FUA. Kita melihat dari analisa pasien-pasien kita. Karena ada banyak kasus usianya masih awal 20, tetapi karena miomanya cukup besar, itu kita cek AMH atau cadangan telur, itu usianya identik dengan 40. Oleh karena itu wanita harus aware bahwa pada usia, walaupun usia muda, mioma jangan dibiarkan. Kalau dulu teorinya zaman saya koas, usia muda belum berkeluarga, nanti aja kita terapi sudah berkeluarga. Itu jangan. Karena dari data-data kita memperlihatkan yang usia muda, energinya, nutrisinya itu kemakan. Yang mestinya ke arah kedua ovarium, kiri kanan, itu nutrisinya keambil oleh mioma. Sehingga cadangan telurnya itu berkurang. Mengakibatkan akan pengaruh sekali untuk fungsi reproduksi di kemudian hari. Wah, banyak sekali nih ilmu yang didapatkan oleh pemirsa CNBC Indonesia, juga banyak nih dok ya. Mungkin ada satu lagi dok, mungkin message untuk International Women's Day ini untuk seluruh perempuan agar lebih aware lagi dan agar lebih memahami lagi kebutuhan dirinya khususnya untuk reproduksi apa nih dok? Ya, jadi take home message dari tim HIFU di Rumah Sakit Abdi Waluyo bahwa pemeriksaan tidak ada yang sakit. Jadi tidak perlu takut untuk melakukan check up. Terutama sudah pasti di Rumah Sakit Abdi Waluyo ya, karena saya kerjanya hanya di Abdi Waluyo. Ya, betul. Jadi tanpa USG, tanpa pemeriksaan USG, sangat sulit untuk melihat organ dalam wanita bagaimana. Oleh karena itu, pemeriksaan itu, kita check up itu jangan berdasarkan akan gejala. Karena kita tahu bahwa banyak kasus, kalau kita lihat di data medis, 25% kasus mioma itu tanpa gejala. Walaupun ada gejala, itu sangat tidak spesifik. Jadi biasanya itu datangnya itu sudah telat. Biasanya mereka itu udah ke dokter penyakit dalam karena ada masalah usus, atau ke dokter urologi karena ada masalah sama kandung kemih. Padahal waktu kita periksa sudah jelas itu ada miomanya. Jadi wanita harus sehat dari awal, dari saatnya menstruasi, tidak boleh mempengaruhi kualitas of life. Jadi kalau ada menstruasi yang sakit, ada menstruasi yang banyak, itu tetap kita anjurkan untuk pemeriksaan dari awal sejak teenager. Karena rasa sakit itu identik dengan radang atau inflamasi yang terjadi dalam rongga dalam tubuh. Gaya hidup harus bagus, olahraga harus teratur, dan diet.
harus mengurangi karbo yang tidak baik. Gula-gula, manis-manis juga harus dikurangi untuk menjaga fungsi reproduksi di kemudian hari. Satu lagi nih dok, milestone 300 nih ya, bagi dunia medis tuh apa artinya? Karena kan tadi celebrate 300 gitu ya, penanganan atau tindakan yang dilakukan dari Hai Fufua ini seperti apa dokter Sigit? Sebetulnya angka 300 itu memang luar biasa. 300 itu sebetulnya buat tim kita juga kaget. Kenapa? Begitu banyak ya kasus-kasus mioma yang ada di Indonesia, hampir sama dengan yang ada di luar negeri. Jadi cara kita penyampaian ke pasien itu tidak boleh menakut-nakuti. Itulah data medis. Jadi 300 itu buat kita itu juga rada mengagetkan bahwa insiden mioma dan adenomiosis itu sangat tinggi di Indonesia. Tetapi keuntungannya dengan ada terapi yang tanpa pembedahan, tanpa sayatan, dan juga minimal sedasi, presisi tinggi, minimal komplikasi, dan kemudian less economic burden. Sebetulnya kita bisa membantu untuk tata laksana mioma. Dan angka 300 itu menunjukkan bahwa kita sangat berterima kasih kepada semua individu yang sudah percaya untuk datang berobat ke Rumah Sakit Abdi Waluyo. Wow. Jadi itu kita yang harus terima kasih. Kita bisa membantu dengan memberikan teknologi, tapi kita terima kasih untuk kepercayaan kepada semua individu. Saya secara pribadi saya tidak pernah bilang pasien, tapi udah kita anggap sebagai keluarga Abdi Waluyo, keluarga besar Abdi Waluyo. Terima kasih banyak Dokter Sigit, sudah boleh kita ngobrol-ngobrol, sudah boleh datang ke ruangan ini, mengenalkan lebih dekat juga sebuah solusi mengenai terapi untuk mioma, kemudian juga adenomyosis juga untuk lebih ditangani tanpa ketakutan karena dilakukannya juga oleh tim yang profesional di Abdi Waluyo pastinya. Jadi langsung saja untuk bisa mendapatkan informasi dan penanganan yang juga sangat friendly nih dari Dokter Sigit. Terima kasih banyak dan terima kasih juga Anda sudah menyaksikan Sustainable Health. Saya Maria Katarina pamit, CNBC Indonesia Beyond Business.